Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Data Besar dan Perdagangan Algoritmik terhadap Laporan Aset Berkala dan Nyata Kebutuhan akan UX BRL. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio Adhika Putra, NPM akhiran 307. Saya Nanda Wahyu Saputra, NPM akhiran 025. Saya Nila Oktavia Isnaini, NPM 004. Saya Edgar Dava Istiar, NPM akhir 028. Baik, tanpa lama-lama kita akan masuk ke dalam review jurnal yang kami akan presentasikan. Dalam review jurnal yang kami presentasikan terdapat beberapa subbab. Subbab pertama yaitu identitas jurnal. Di subbab kedua terdapat abstrak. Di subbab ketiga terdapat pendahuluan. Di subbab keempat terdapat metode penelitian. Di subbab kelima terdapat hasil dan pembahasan. Dan di subbab terakhir terdapat kesimpulan. Untuk subbab pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nila. Dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu identitas jurnal. Di sini jurnal berjudul Data Besar dan Perdagangan Algoritmik terhadap Pelaporan Aset Berkala dan Nyata Kebutuhan akan UX-BRL. Di sini jurnal merupakan jurnal internasional Sistem Informasi Akuntansi. Yang ketiga ada halaman. Di jurnal ini terdapat 16 halaman. Yang keempat tahun. Di sini jurnal diterima pada tahun 28 Agustus 2018. Diterima lagi sebagai revisi tanggal 12 Februari 2020. Yang ketiga diterima lagi secara resmi tanggal 22 Maret 2020. Yang kelima terdapat penulis 2P Miklos Vasarhelyi. Yang terakhir penerbit Elsevier Incorporation. Subbab selanjutnya terdapat abstrak. Penurunan bertahap namun nyata dalam korespondensi antara angka akuntansi agregat dan penilaian pasar seperti return saham merupakan fenomena yang terdokumentasi dengan baik dalam literatur penelitian menurut Lev dan Zarowin 1999. Kemajuan pesat dalam teknologi telah membuka jalan bagi pengumpulan data dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, lambatnya penyebaran informasi, sistem akuntansi yang lamban, dan fokus pada tingkat agregasi yang tinggi mungkin merupakan kontributor terbesar terhadap berkurangnya relevansi pelaporan keuangan. Perjuangan untuk mendapatkan keunggulan perdagangan menyebabkan pengguna mencari data yang relevan di tempat lain dan mungkin berkontribusi terhadap dampak yang diamati ini. Di abstrak ini terdapat latar belakang di dalamnya. Saya akan menjelaskan subbab pendahuluan dari review jurnal kelompok kami. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada investor untuk perusahaan yang dijelaskan oleh Jensen and McLean di tahun 1976. Tanpa adanya sistem, informasi tentang distribusi probabilitas dari pengembalian yang diharapkan mungkin sangat sulit untuk dipahami secara jelas. Karena perubahan yang terjadi terhadap sistem informasi akuntansi ini juga mengalami konsekuensi di mana hubungan antara penilaian pasar dan informasi keuangan tradisional telah menjadi jauh lebih lemah. Dalam penelitian mendapatkan bahwa 50% informasi tahunan non-transaksi khusus perusahaan dapat dikaitkan dengan hasil dalam laporan laba. Entitas yang dibuat untuk kerangka kerja GAAP sangat terbatas. Selain itu, GAAP juga mempertimbangkan penggabungan jenis variabel data.
GAP juga memiliki tujuan utama, yaitu melayani investor fundamental, di mana pemangku kepentingan tidak terlalu peduli terhadap kinerja keuangan, karena di dalam laporan keuangan tidak memberikan informasi yang dicari oleh pelaku pasar. Pengoperasian sistem informasi yang digunakan seperti XBRL, di mana struktur penandaannya menghubungkan elemen data ke sumber daya. Standar XBRL ini memfasilitasi perbandingan dengan metode penyampaian informasi melalui rantai nilai. Sistem UXBRL ini berfokus pada serangkaian input yang luas, di mana di dalamnya terdapat informasi operasional ISG, yaitu meliputi lingkungan, sosial, tata kelola, variabel pasar, dan informasi big data. XBRL juga memberikan kesempatan perusahaan untuk memformalkan bagaimana cara pengukuran agregat diwakili dengan laporan yang telah dipublikasikan. Sistem taksonomi XBRL yang digunakan dalam informasi akuntansi memiliki salah satu keuntungan yang menjelaskan bahwa taksonomi ini secara alami mendukung hierarki. Hierarki berfungsi sebagai modal berbasis sumber daya yang berhubungan langsung dengan generasi seperti aset lancar, juga asosiasi. Di dalam UXBRL juga berfokus pada pengorganisasian, ulang input, dan produk perantara dari sistem akuntansi, di mana memperluas keluasan yang disesuaikan dengan setiap penggunanya dan kedalaman, yaitu peningkatan konten dari informasi output yang dijelaskan oleh Marshak di tahun 1955. Jadi di sini saya akan memaparkan subbab metode penelitian. Dalam jurnal ini tidak ada informasi yang spesifik tentang metode penelitian yang digunakan. Namun, berdasarkan isi dari jurnal, kelompok kami menyimpulkan bahwa jurnal ini menggunakan metode kualitatif karena hasil dari jurnal ini tidak didapatkan melalui prosedur statistika dan tidak menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan data yang terkait dengan topik yang dibahas dari berbagai sumber, dan jenis data yang digunakan dalam jurnal ini ialah data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada, seperti buku dan hasil riset berupa jurnal. Jadi, saya akan memaparkan hasil pembahasan mengenai jurnal. Yang pertama, yaitu pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu tujuan untuk mengumpulkan masukan, mengarahkan pertanyaan, dan mendukung analisis. Dalam aktivitas ini, para pemangku kepentingan dapat memastikan kondisi perusahaan untuk masa depan yang menguntungkan. Kondisi perusahaan dapat digambarkan dalam peristiwa sumber daya ekonomi dan peristiwa ekonomi, seperti perubahan sumber daya ekonomi yang dijelaskan oleh McCarthy di tahun 1982. Oleh karena itu, sangat penting buat perusahaan mengembangkan kinerja yang ada agar terus berkembang dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, yaitu perubahan dunia data tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sejak pergantian abad, proposal dan seruan untuk sistem pelaporan yang dirancang untuk menangkap kekayaan data keuangan yang diwakili dalam laporan laba rugi dan neraca tradisional. Dalam faktor-faktor ini mungkin tidak berwujud, sulit diukur, dan sering tidak muncul dalam tradisional, dan seringkali tidak muncul dalam laporan keuangan. Untuk mencocokkan informasi yang tersedia dengan kebutuhan pengguna, data dicari dengan cepat dan efisien. Seperti yang dicontohkan oleh Lev dan Soginensi di tahun 1996, di mana beliau menemukan jumlah riset dan pengembangan yang harusnya dikapitalisasi namun justru dibebankan di bawah peraturan akuntansi yang saat ini secara signifikan menjelaskan harga dan imbal hasil saham di masa depan. Selanjutnya, yaitu pengguna sistem informasi akuntansi. Kemajuan teknologi telah menghasilkan kedatangan informasi dengan kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Investor retail, serikat pekerja, karyawan, dan kelompok kepentingan lainnya telah meningkatkan keterlibatan mereka dengan perusahaan.
Meskipun investor institusional memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat mereka gunakan, mereka juga akan memperoleh nilai dari peningkatan besaran dan perincian data yang tersedia untuk melengkapi analisis mereka sendiri. Oleh karena itu, perusahaan swasta lebih tertutup. Kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang baru tidak terlalu mendesak karena struktur modal mencegah masuknya investor retail biasa. Kemudian, hasil dan pembahasan yang kedua ada paradigma pelaporan yang lebih relevan dengan nilai. Hasil dan pembahasan ini terdiri dari yang pertama ada model konseptual. Sistem informasi akuntansi untuk masa depan perlu menerima banyak masukan sumber dan memberikan pandangan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda, menurut McCarthy tahun 1982. Karena setiap tampilan itu berbeda, sumber masukan harus diorganisir dalam struktur yang koheren di mana mereka dapat dipilih dan dipilih sesuka hati. Struktur hierarki yang dipilih dalam makalah ini adalah kelompok berdasarkan sumber daya strategis menurut Werner Feld tahun 1984 dan Bernie tahun 1991. Ada dua alasan untuk pilihan ini. Yang pertama, sistem informasi hierarki harus dapat diskalakan. Yang kedua, perluasan makalah ini pada model REA menurut McCarthy tahun 1982. Mempertajam fokus perusahaan sebagai agregasi sumber daya menurut Werner Feld tahun 1984. REA lebih bergantung pada GAAP dengan struktur sumber dayanya dan peristiwa atau aliran. Pada era Big Data, volume informasi melarang pencarian tidak terarah. Pandangan perusahaan berbasis sumber daya dapat mengklasifikasikan data menjadi dua, yaitu data perusahaan besar dan data perusahaan kecil menurut informasi yang diberikannya tentang sumber daya perusahaan. Dalam tampilan berbasis sumber daya, item dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi dengan generik deskripsi, tetapi memperoleh tanda-tanda penjelasan ketika bergerak melalui rantai nilai. Nilainya dilacak melalui UXBRL. Sumber daya strategis membentuk benang pemersatu sistem informasi akuntansi yang menghubungkan masukan dan keluaran data kepada pengguna pada tingkat konseptual. Selanjutnya ada Big Data dalam model tampilan berbasis sumber daya. Penting untuk dicatat bahwa sumber data eksternal termasuk Big Data bukanlah sumber daya strategis. Sebaliknya, mereka dimurnikan pengukuran sumber daya. Nilai pasar juga merupakan salah satu jenis pengukuran menurut Staubus tahun 1985 dan merupakan satu-satunya jenis yang digunakan saat ini GAAP. Namun, Big Data dapat menghasilkan berbagai jenis pengukuran. Misalnya, suka dan retweet di Facebook dapat mengukur tingkat popularitas di kalangan generasi muda atau kepekaan teknologi perusahaan, yang merupakan sumber daya. Cuaca di toko es krim lokal mengukur penjualan produknya, dan dengan rekaman tempat parkir mobil BMW di Nordstrom lokal, dapat diukur loyalitas mereknya dengan pelanggan yang kaya. Selanjutnya yaitu model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. XBRL digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL dibuat untuk dilapiskan di atas GAAP standar. Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasional, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individual bersifat hierarkis. Dengan demikian, taksonomi XBRL dapat dengan mudah menggabungkan konstruksi GAAP dan konstruksi akuntansi yang diperluas. Aset menjadi sumber daya ekonomi. Dengan demikian, ini sangat kompatibel dengan REA menurut McCarthy tahun 1982 dan model berbasis sumber daya menurut Werner Feld tahun 1984. Selain itu, XBRL memungkinkan beberapa tingkat agregasi dan disagregasi.
Keuntungan lain dari XBRL adalah keterbacaannya oleh mesin yang membantu pengguna informasi dalam memanfaatkan sepenuhnya semua sumber daya big data yang tersedia. Terakhir, infrastruktur XBRL kemungkinan akan menerima lebih banyak dukungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. UXBRL adalah sistem pemrosesan data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi saat ini. Kami menamai sistem ini UXBRL karena ini pada dasarnya adalah sistem XBRL yang dibuat untuk memuaskan pengguna. Fungsinya meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna akhir. Itu dibangun berdasarkan prinsip disagregasi dan standarisasi yang difasilitasi menggunakan fungsi penandaan XBRL. Meskipun berbagai pemangku kepentingan mempunyai tuntutan yang berbeda, UXBRL menyajikan data secara koheren melalui struktur berbasis sumber daya hierarki yang juga mendukung granularitas. Dengan cara ini, pemangku kepentingan dapat menciptakan tampilan informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, menurut Krahel dan Titera pada tahun 2015. Pengguna menentukan format dan gaya presentasi mereka sendiri karena data dipilah, sehingga memungkinkan beberapa tingkat agregasi. Data juga distandarisasi untuk membantu pengguna menemukan elemen yang cocok, menurut pendapat Debrecenzi dan Gray pada tahun 2001. Di dalam UXBRL sistem, yang pertama adalah mengoperasikannya yaitu input dan penataan data. Secara organisasional ditangkap terutama melalui dua tahap utama. Tahap pertama menyusun data untuk penggunaan structuring layer. Tahap kedua memilih fitur data terformat yang tersedia sehubungan dengan kebutuhan aplikasi lapisan standar data. Data ditempatkan pada kumpulan wadah yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh sekelompok besar aplikasi. Informasi eksternal menyajikan konteks dan dapat dibandingkan dengan pengungkapan manajer. Namun pada intinya, informasi yang berasal dari perusahaan sangat diperlukan. Saat informasi eksternal memasuki UXBRL, ada juga sistem cermin yang mengekstrak informasi perusahaan dari ERP. Yang kedua adalah mengoperasikan UXBRL dengan standarisasi. Pada tahap ini, konten data mendapatkan atribusi ke sumber daya. Misalnya, data tentang pengikut di media sosial ditandai sebagai loyalitas merek karena memberikan informasi tentang sumber daya loyalitas merek. Jumlah simpanan perak untuk produsen chip ditandai sebagai sumber daya fisik. Sebelum analisis dapat diselesaikan, data eksternal dan internal dibersihkan. UXBRL menggunakan penggunaan standar data sektoral, misalnya standar data audit, untuk mengkodifikasi data perusahaan ke dalam format yang bisa diterapkan. ADS yang diusulkan ICPA adalah kandidat yang cocok bukan hanya karena ia mempunyai integrasi dengan taksonomi XBRL8, tetapi juga karena kelengkapannya dalam mengkodifikasi kegiatan organisasi yang relevan dengan audit. ADS mencakup banyak aktivitas dalam siklus penciptaan nilai bisnis seperti inventaris, pesanan hingga kas, dan buku besar. Bagian selanjutnya akan membahas keterkaitan dengan fungsi jaminan. Lalu yang ketiga adalah mengoperasikan UXBRL penyajian. Setelah mengumpulkan semua informasi, satu-satunya antarmuka tempat penggunaan berinteraksi langsung dengan keluaran ada di dalam aplikasi lapisan. Analisis ad hoc apapun, panel tampilan berbeda, kontrol yang diterapkan manajer terhadap pengungkapan, serta pemantauan dan peringatan adalah hal yang penting digabungkan dalam lapisan interaksi berdasarkan sumber daya. Laporan keuangan hanyalah satu jenis keluaran UXBRL. Peningkatan UXBRL pada pelaporan tradisional adalah fungsinya yang cerdas. Informasi sudah ditandai. Grafik dan tabel visual dengan mudah dibuat oleh pengguna karena tag telah mengelompokkan konten data berdasarkan tema dan elemen. Tingkat elemen yang lebih luas juga dapat dilakukan dengan beberapa klik, seperti menelusuri segmen bisnis, sumber daya demi segmen, hingga sumber daya dalam rantai pasokan demi segmen seperti disebutkan dalam publikasi SEC atau XBRL mendukung data yang sangat interaktif, yang membantu investor memahami implikasi bisnis
dari informasi tersebut dengan lebih cepat dan mengurangi biaya pencarian mereka. Integritas data yang perlu diperhatikan demi kualitas masukannya. Yang pertama adalah memastikan keaslian data dan tag-nya tidak boleh diubah tanpa izin, mulai dari saat dibuat hingga masuk ke dalam sistem. Aspek lainnya adalah kualitas dan keakuratan data. Pertama, data yang berasal dari sumber eksternal di mana penguasaan data berada di tangan pihak ketiga. Beberapa data dapat diambil dari ukuran pasar agregat secara real time, yaitu volume perdagangan. Oleh karena itu, selama algoritma mesin diautentikasi, kemungkinan terjadinya kesalahan cukup kecil. Untuk informasi pihak ketiga lainnya, khususnya yang dapat dijual, terdapat insentif untuk manipulasi yang disengaja selain tingkat kesalahan normal. Lalu yang kelima, apa yang bisa dilakukan UXBRL? UXBRL adalah suatu sistem yang membawa struktur ke seluruh elemen jaringan pengukuran dan jaminan perusahaan dengan memungkinkan ekstraksi data besar eksogen secara koheren. Data ini diintegrasikan ke dalam database dengan standar data yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi yang bersifat independen, berkorelasi, terintegrasi, atau heterogen. Struktur pelaporannya berkaitan dengan rangkaian masalah entitas yang dapat berupa formal, ditetapkan oleh pembuat standar seperti VASB, atau informal sesuai kebutuhan pemangku kepentingan entitas yang berbeda. Di antara fitur-fiturnya, mungkin yang pertama adalah menyajikan informasi non-tradisional dari sumber data eksogen inline menggunakan EXBRL dengan informasi keuangan tradisional dalam panel tampilan yang sama. Yang kedua, memiliki tautan ke sumber-sumber penting yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi relevan, misalnya momentum, berita makro, kekayaan. Yang ketiga, intelektual merek atau kepuasan pelanggan. Tautan ini dapat terhubung dengan sumber daya strategis tertentu jika privasi tidak terlalu menjadi masalah. Selanjutnya, memerlukan tampilan real-time yang terhubung ke media, harga saham saing, atau informasi eksternal relevan lainnya yang sering diperbarui. Berikutnya, menghitung dan menunjukkan keuntungan baru menggunakan konstruksi seperti nilai yang diciptakan atau perkiraan kas masa depan mengalir. Yang terakhir, tampilan feed ke sistem internal, jaminan berkelanjutan, pelaporan pengecualian. Mengingat jenis permintaan apa yang telah dikirimkan untuk profil pengguna yang berbeda dan menghentikan pengambilan informasi yang sesuai. Gambar berikut ini yaitu mengoperasikan UXBRL, input dan penataan data. Jadi, dari data besar eksogen dan data internal IRP, itu menuju ke lapisan penataan data yang pertama. Setelah itu, lanjut ke lapisan standar data. Setelah dari lapisan standar data sudah selesai, berikutnya yaitu ke lapisan penggunaan, data usage layer, yang terdapat dari multiple timing, multiple usage, ad hoc queries. Baik, gambar berikutnya ini adalah penyajian informasi. Jadi, IRP dan rantai pasokan, perangkat atau RFID aplikasi itu termasuk ke dalam internal. Lalu kalau geolokasi, kompetitor, market, media, vendor pihak ketiga, cuaca, itu termasuk ke dalam eksternal. Dari internal dan eksternal, itu menuju ke structuring layer atau lapisan penataan. Setelah dari lapisan penataan, lanjut ke resource layer atau lapisan sumber daya. Setelah dari lapisan sumber daya, berikutnya ke lapisan standarisasi data atau edge. Setelah itu yang terakhir masuk ke output system. Di dalam output system terdapat aplikasi perangkat 1, lalu aplikasi pengguna 2, lalu live XBRL sheet yang termasuk reporting atau monitoring. Lalu yang terakhir adalah alerts app. Subbab selanjutnya yaitu kontribusi UXBRL terhadap pelaporan dan jaminan keuangan.
UXBRL adalah sistem informasi akuntansi yang membantu pengguna mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada keluaran sebagai modul. Output informasi semakin didorong oleh permintaan pengguna menurut Gargano et al. 2017, Tetlock et al. 2008. Bukan apa yang ingin diungkapkan oleh perusahaan. Selain itu, teknologi telah memperluas basis informasi yang tersedia. Akibatnya, pelaporan keuangan harus beralih dari pendekatan output berwaktu atau time output ke pendekatan berdasarkan permintaan atau on demand. Oleh karena itu, strategi modular untuk menangani data keuangan menjadi semakin penting. UXBRL mendukung strategi modular ini dengan mengirimkan data standar ke aplikasi pendukungnya. Yang kedua ada pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Perekonomian real-time sedang berkembang di mana ketepatan waktu informasi sangat diutamakan. Organisasi, terutama untuk efisiensi operasional dan alasan persaingan, tidak hanya harus membuat model perilaku data yang realistis atau MUD, tetapi juga harus berbandingkan data ini dengan ukuran kinerja aktual PERF yang tepat waktu. Perbandingan ini membantu pendeteksi variansi ekspektasi atau delta, dan varians ini akan dinilai dapat diterima atau berlebihan. Jika dianggap berlebihan dibandingkan dengan variasi yang diperbolehkan, alarm dikeluarkan untuk beberapa jenis tindakan. Keuntungan dari struktur penandaan UXBRL dan pengumpulan data terkait dalam aliran berkelanjutan adalah bahwa semua data yang diperlukan untuk analisis sudah ada dalam sistem. Oleh karena itu, evaluasi pengecualian terdiri dari memutar tombol terpisah yang melakukan analisis berbeda pada data untuk tujuan tersebut sampai pada solusi optimal. Konsepnya mirip dengan menjalankan regresi peramalan. Dan yang terakhir ada ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Evolusi teknologi telah menghasilkan kemungkinan terciptanya sistem otomatis kompleks yang pada dasarnya bersifat manusiawi, independen untuk operasi utama mereka. Meskipun ini merupakan faktor operasional yang sangat positif, hal ini dapat mencakup intervensi langsung pada manusia dan kemampuan manusia untuk mendeteksi kelainan melalui observasi. Menggunakan mesin untuk mengevaluasi peristiwa sesuai dengan aturan yang diprogram akan menghasilkan hasil positif palsu dan negatif palsu. Interaksi antara tingkat otomatisasi dan tingkat kesadaran berada pada inti dari UXBRL. Lingkungan Cloud Audit atau ASC mengumpulkan data dari berbagai jenis untuk analisis deret waktu dan lintas bagian. Data untuk ditransmisikan ke sistem perusahaan hilir, sistem eksternal terkait, atau repositori data besar eksternal disaring dan disaring. Hal ini diselesaikan melalui serangkaian fungsi kecurigaan yang semakin dipelajari oleh lingkungan. Subbab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah materi di penghujung, yaitu kesimpulan. Investor dan manajer retail mengalami kesulitan dalam merekonsiliasi perbedaan besar antara apa yang dilaporkan dan harga saham. Menurut Lev dan Zarowin pada tahun 1999. Laporan keuangan jarang mencakup hal-hal yang tidak dapat diukur secara pasti sebagai aset atau liabilitas, seperti hal-hal yang tidak berwujud dan keberlanjutan. Laporan terlengkap hanya diterbitkan setiap tahun atau triwulan. Skema UXBRL yang diusulkan berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, yang merupakan hambatan utama yang menghalangi konsumen saat ini memperoleh informasi keuangan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan. UXBRL mendukung tren melalui pelaporan data real-time serta struktur penandaan yang mendefinisikan setiap sumber daya dan menghubungkan elemen bersama-sama.
Taksonomi XBRL cukup komprehensif dan oleh karena itu cukup mengklasifikasikan banyak jenis informasi termasuk sumber internal perusahaan dari ERP. Selain itu, taksonomi ini memberikan tag ke sumber eksternal setelah diproses melalui lapisan penataan data di ekosistem. Kemudian, UXBRL mengumpulkan data standar ke dalam repositori pusat untuk memfasilitasi pencarian eksternal, ekstraksi, dan analisis data. Dengan teks sebagai alat pengelompokan, sekumpulan data dapat disajikan dalam berbagai visualisasi berbeda untuk meningkatkan pemahaman. Ada umpan balik langsung antara pengguna dan pembuat, karena semua tindakan diselesaikan dengan sistem yang sama. Semua sumber daya ditentukan dengan teks sehingga informasi dapat disaring dan untuk meningkatkan kejelasan tentang proses menghasilkan nilai secara lengkap. Pengguna juga memiliki tingkat interaksi yang lebih dalam dengan informasi. XBRL membantu mendefinisikan informasi dalam bahasa bisnis dan penggunaan dapat terus menanyakan sistem sebagai respon terhadap apa yang telah ditentukan XBRL dengan mengikuti tag. Dalam laporan terbaru Divisi Penegakan SEC 10, kesadaran akan perubahan teknologi dan fokus pada investor retail adalah dua tanggung jawab utama divisi ini dalam melayani kebutuhan komunitas keuangan. UXBRL meningkatkan pelaporan keuangan dan mencapai tujuan-tujuan ini. Tantangan yang dihadapi pengguna UXBRL adalah bagaimana merancang aplikasi yang akan mengurutkan data standar berdasarkan relevansinya. Prioritas bahkan mungkin bersifat dinamis, karena banyaknya data yang ada di lingkungan eksternal perusahaan. Penting untuk menemukan data apa yang paling relevan untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan. UXBRL tidak akan menyelesaikan masalah ini. UXBRL memiliki dasar-dasar untuk memfasilitasi dan meningkatkan relevansi nilai pelaporan setelah solusi diterapkan. Dan dengan demikian, penyelesaian masalah ini akan menjadikannya lebih berguna. Sekian pemaparan dari tim 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.